Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat belajar di rumah ya? Semoga selalu demikian. Walaupun kita masih harus belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Anak-anak, kali ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran materi matematika untuk tema 2 subtema 4 kelas 2 sekolah dasar. Anak-anak, kita akan belajar, namun sebelumnya kita akan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, anak-anak, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah pembagian. Yang kedua, yaitu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Mungkin sebagian dari kalian sudah mulai mengerti dan paham bagaimana cara mengoperasikan perhitungan pembagian. Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan lebih memperdalam lagi mengenai materi pembagian. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah ya? Mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak, mari kita mulai belajarnya ya. Kali ini Bu Eti akan menampilkan sebuah percakapan. Anak-anak, mari perhatikan percakapan berikut ini. Ada 2 orang anak. Yang pertama mengucapkan, "Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba?" Wah, ide yang bagus. Bagaimana anak-anak? Bu Guru yakin kalian juga setuju ya? Bagaimana kalau kita mencobanya? Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasil bilangannya itu sendiri ya. Sampai di sini, anak-anak sudah mulai bisa memahami? Oh, masih belum paham? Mari kita jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, anak-anak, mari kita perjelas mengapa suatu bilangan jika dibagi 1, maka jawabannya sama dengan bilangan itu sendiri. Coba, apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Mari kita lihat sama-sama ya. Bu Guru mempunyai sebuah soal. Kita mempunyai 6 layang-layang. Kemudian, ke-6 layang-layang itu kita bagi atau kita beri kepada Beni. Beni itu jumlahnya berapa? 1 orang. Nah, lalu bagaimana cara kita supaya mengetahui berapa banyak layang-layang yang diterima Beni? Perhatikan yang di bawah ini anak-anak. Bu Guru mempunyai 6 layang-layang. 6 layang-layang ini akan Bu Eti bagi kepada Beni. Nah, karena Bu Eti hanya membagikan kepada 1 orang, maka seluruh layang-layang yang Bu Eti punya itu Bu Eti berikan kepada Beni. Maka Beni mendapatkan layang-layang sejumlah layang-layang yang Bu Eti awalnya punya, kemudian Bu Eti berikan. Jadi
Hasilnya adalah Benny memiliki semua 6 layang-layang. Nah, anak-anak, itu sama seperti apabila dalam operasi hitungan bilangan 6 dibagi 1 sama dengan 6. Sampai di sini, anak-anak sudah mulai lebih paham? Kita lanjutkan dulu ya. Jadi anak-anak, berapapun angka bilangan, bila dibagi 1, maka hasilnya sama dengan angka bilangan itu sendiri. Anak-anak bisa melihat contoh soal di bawah ini. 7 dibagi 1 sama dengan 7. 5 dibagi 1 sama dengan 5. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 25 dibagi 1 sama dengan 25. 100 dibagi 1 sama dengan 100. 1000 dibagi 1000 sama dengan 1000. Nah, anak-anak sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi berapapun angka, apabila dibagi 1, maka jawabannya adalah angka yang sama seperti bilangan angka yang dibagi pertama itu. Nah, mudah kan anak-anak? Mari kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Nah, kali ini Bu Eti juga mempunyai sebuah percakapan. Kita baca bersama-sama ya. Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Coba anak-anak, mungkin anak-anak bisa sambil mencoba menerka, menghitung juga boleh ya. Mari kita lanjutkan percakapannya. Oh, teman kita berusaha membantu untuk menghitungkannya. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Sehingga masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. 6 layang-layang dibagi 6 orang, maka setiap orang mendapatkan 1 layang-layang. Dari percakapan di atas, kita bisa simpulkan bahwa bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi angka bilangan berapapun, jika dibagi dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah 1. Sampai di sini anak-anak paham ya? Mudah bukan? Nah, jika kita menyenangi suatu pelajaran, insya Allah kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Semoga anak-anak tetap semangat ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kali ini pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan, kita akan perhatikan percakapan berikut ini. Katanya, tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Nah, coba anak-anak, kita pikirkan bersama-sama. Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya, Bu?
Nah, anak-anak semuanya perhatikan ya. Caranya mudah kok. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Jadi jumlah tali 72 dibagi 9 baris ayunan dulu. Nah, 72 dibagi 9 sama dengan berapa anak-anak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Jawabannya 8. 72 dibagi 9 sama dengan 8. Hasil dari 72 dibagi 9 itu kemudian dibagi lagi dengan jumlah 2 tali. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 kemudian dibagi lagi 2 sama dengan, nah ini yang dihitung yang angka 2 bilangan pertama. 72 dibagi 9 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap barisnya. Anak-anak, ini sudah mulai rumit ya. Baik, semoga anak-anak pelan-pelan sambil konsentrasi memahami ya. Bu Guru berikan contoh satu lagi. Perhatikan berikut ini. Bu Guru mempunyai soal. Bu Guru akan bacakan ya. Bu Guru membawa buku sejumlah 40 buah. Bu Guru akan membagikan buku tersebut untuk 4 kelas. Setiap siswa akan mendapatkan 2 buah buku. Pertanyaannya, berapakah jumlah siswa yang akan mendapat buku di setiap kelasnya? Nah, ini juga pembagian 3 bilangan. Ada 3 bilangan ya, anak-anak bisa melihat ada bilangan 40, bilangan 4, juga bilangan 2. Mari kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Caranya adalah 40 dibagi 4 sama dengan 10. Kemudian baru dibagi 2 sama dengan 5. Jadi jumlah siswa yang mendapat buku di setiap kelasnya ada 5 siswa. Penjelasannya seperti ini anak-anak. 40 buku yang pertama dibagi 4 kelas dulu. Tadi ada dibagi 4 kelas untuk 4 kelas gitu ya. 40 buku dibagi 4 kelas. Oh, jadi 40 dikurangi 4. Nah, nanti anak-anak bisa menghitung 40 kurangi 4, 36. 36 dikurangi 4, 32. Begitu terus sampai hasilnya 0. Nanti anak-anak bisa menghitung ada berapa jumlah pengurangan 4-nya. Nanti hasilnya adalah ada 10. Nah, 10 buah buku per kelas ini kemudian dibagi lagi 2, karena setiap anak mendapat 2 buah buku. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, sesuai yang ditanyakan, berarti 5 ini adalah 5 orang siswa. Anak-anak, bagaimana? Walaupun sudah mulai bertambah sulit, semoga anak-anak tetap semangat ya, dan Bu Guru berharap semoga Allah memberikan kemudahan dan pemahaman. Nah, anak-anak sudah sampai pada akhir materi. Sekarang anak-anak bisa belajar untuk mengerjakan latihan soal matematika pada lembar fotokopi yang sudah dibagikan kemarin melalui orang tua kalian. Selamat berlatih dan tetap semangat belajar ya anak-anak.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.